Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, terima kasih ya sudah nonton lagi channel aku. Di video kali ini saya akan membahas lagi mengenai konsep dasar administrasi kesehatan part 3, yaitu akan membahas tentang manfaat dari administrasi kesehatan. Namun sebelum kita mulai materi, bagi teman-teman jangan lupa dulu dukung channel aku dengan cara subscribe. Dan jika kalian suka pada video ini, kalian bisa like, kalian juga bisa komen di bawah konten apa selanjutnya akan saya bahas. Dan jangan lupa nyalakan notifikasi lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Selamat belajar teman-teman. Manfaat dari administrasi kesehatan ini sebenarnya dapat kita bedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, dapat dikelola sumber, tata cara, dan kesanggupan secara efektif dan efisien. Dari administrasi kesehatan dapat menyajikan pengelolaan yang dimaksud karena memang dalam melaksanakan pekerjaan administrasi kesehatan dikenal dengan adanya antara lain fungsi perencanaan yang dapat mengatur pemanfaatan sumber, tata cara, dan kesanggupan secara efektif dan efisien. Jadi sesungguhnya masalah efektif dan efisien ini telah sejak lama menjadi pusat perhatian dari para ahli administrasi. Sebenarnya ada beberapa penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh para ahli untuk mengkaji dari administrasi kesehatan ini, khususnya tentang manfaat dari administrasi kesehatan. Manfaat yang kedua dari penerapan administrasi kesehatan yaitu dapat dipenuhinya kebutuhan dan tuntutan secara tepat sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dalam melaksanakan administrasi kesehatan. Setiap upaya kesehatan yang dilaksanakan ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan dan tuntutan kesehatan. Agar kebutuhan dan tuntutan kesehatan ini dapat terpenuhi, tentu diperlukan keterampilan untuk menentukan kebutuhan dan tuntutan itu. Disinilah peran penting dari administrasi kesehatan, karena dengan diterapkannya administrasi kesehatan tersebut akan dapat diketahui dengan tepat berbagai kebutuhan dan tuntutan kesehatan yang akan diterapkan kepada masyarakat. Manfaat yang ketiga dari penerapan administrasi ini yaitu dapat disediakannya dan diselenggarakannya upaya kesehatan yang sebaik-baiknya. Karena apa? Karena upaya kesehatan dapat mengukur pemanfaatan sumber, tata cara, dan kesanggupan yang dimiliki dengan baik serta dapat menentukan kebutuhan dan tuntutan dengan tepat. Maka dapat diharapkan dengan tersedianya dan terselenggaranya upaya kesehatan yang sebaik-baiknya. Oke, kita akan masuk di contoh manfaat penerapan administrasi kesehatan dalam pengambilan kebijakan isu-isu kesehatan. Di video ini saya akan ambil isu kesehatan, yaitu misalnya angka kejadian stunting. Jadi dari data administrasi yang ada, misalnya ada di pelayanan puskesmas, kita bisa tahu anak-anak yang menderita stunting itu misalnya di Kelurahan A dengan jumlahnya misalnya 50 orang. Sehingga dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan yang tepat bisa terpenuhi karena kita mengetahui dari data administrasi tersebut status angka kejadian stunting di Kelurahan A itu ada sekitar 50 orang. Jadi misalnya ada program kesehatan penurunan angka kejadian stunting, kita bisa tahu bahwa jumlahnya itu ada 50, sehingga jika ada pemberian makanan pendamping ASI dalam peningkatan status gizinya, kita bisa memberikan 50 PSC kepada anak-anak yang menderita stunting.
Dan karena kita telah mengetahui yang menderita stunting itu di Kelurahan A, jadi pemberian pelayanan kesehatan itu bisa tepat dan efektif. Karena jika kita tidak tahu, bisa saja kita memberikan MPASI tersebut di lokasi Kelurahan B, sementara yang menderita stunting itu ada di Kelurahan A. Ya, semoga teman-teman bisa paham dengan penjelasan saya. Jika bagi teman-teman yang belum paham, teman-teman bisa komen. Sekian dulu video dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.